Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Syifa Amariza Aizura, yang kedua ada Cynthia Nilatifah, dan yang ketiga ada Yeni Yulia Irawati. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan proses penanaman dan internalisasi nilai-nilai moral dan etika secara berkelanjutan dalam diri peserta didik. Artinya, karakter bukan hasil instan, melainkan usaha sadar untuk membentuk kepribadian agar siswa mampu berpikir dan bertindak sesuai nilai luhur. Sejalan dengan pendapat Kusumo pada tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kebebasan dan tanggung jawab moral individu. Lalu, apa sebenarnya yang ingin kita capai? Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah membangun manusia yang utuh. Kami menekankan bahwa cerdas secara akademik saja tidak cukup. Pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui mana yang baik, tetapi juga mampu menghayati dan mempraktikkannya secara konsisten. Targetnya adalah munculnya keselarasan dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun spiritual, sehingga nilai-nilai kebaikan tersebut akhirnya menjadi jati diri yang terpancar melalui sikap mereka terhadap Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitar. Langsung saja, kita lanjut ke materi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Di sini ada pengertian PPK. Kepanjangan PPK itu apa sih? Jadi, kepanjangannya itu penguatan pendidikan karakter, yang artinya program berkelanjutan untuk menanamkan nilai karakter siswa, mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan dapat diartikan lain, yaitu merupakan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara terus-menerus di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai karakter sehingga peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada juga konsep PPK, yaitu membentuk siswa cerdas sekaligus berperilaku baik, seimbang antara pengetahuan, sikap, dan tindakan, yang bertujuan agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pelaksanaannya menyeimbangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Di sini juga ada pelaksanaan PPK. Nilai karakter dimasukkan ke dalam setiap pelajaran. Guru mengajarkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama melalui cara mengajar, tugas, serta sikap yang dicontohkan kepada siswa. Peran lingkungan. Peran lingkungan itu ada keluarga dan masyarakat untuk memperkuat karakter siswa. Jadi, orang tua itu memperkuat nilai karakter siswa di rumah, sedangkan masyarakat menjadi tempat mempraktikkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswanya. Selanjutnya, di sini ada tantangan dari hal di atas, yaitu pemahaman guru, konsistensi pelaksanaan, perbedaan latar belakang siswa. Jadi, kenapa ada tantangan tersebut? Karena hambatan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman guru, penerapan yang tidak konsisten, dan perbedaan latar belakang siswa. Karena diperlukan kerjasama semua pihak agar program berjalan efektif. Oke, kita lanjut ke materi kebijakan lain terkait pendidikan karakter. Di sini dijelaskan, pendidikan karakter di Indonesia tidak hanya melalui program PPK, tetapi juga didukung oleh berbagai kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak baik, cerdas, dan berkepribadian sesuai nilai Pancasila. Di sini disebutkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk watak dan karakter bangsa, yang artinya pendidikan karakter adalah bagian utama dari sistem pendidikan. Selanjutnya, Gerakan Nasional Revolusi Mental menanamkan integritas, etos kerja, dan gotong royong. Melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016, pemerintah mendorong perubahan pola pikir dan sikap masyarakat agar menjunjung integritas, etos kerja, dan gotong royong. Di sekolah, program ini mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Selanjutnya, kurikulum merdeka fokus pada penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini menempatkan karakter sebagai prioritas melalui profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan karakter melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil ini membuat 6 karakter utama: beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, serta kreatif. Nilai-nilai ini menjadi arah pembentukan karakter siswa di sekolah. Selanjutnya, peran sekolah dan pemerintah daerah. Selain kebijakan nasional, sekolah dan pemerintah daerah juga berperan penting. Aturan sekolah, kegiatan pembiasaan, dan program ekstrakurikuler menjadi bentuk nyata penerapan pendidikan karakter, dan kebiasaan program ini bergantung pada kerjasama semua pihak. Selanjutnya yaitu implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK di sekolah dasar. Yang pertama, berbasis kelas. Di sini, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mengintegrasikan nilai-nilai seperti religius, jujur, dan disiplin langsung ke dalam metode pembelajarannya. Yang kedua yaitu berbasis budaya sekolah. Karakter dibentuk melalui pembiasaan rutin, keteladanan dari guru, serta penerapan tata tertib yang konsisten di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah berbasis masyarakat. Kami menyadari bahwa sekolah tidak bisa sendirian. Diperlukan kolaborasi erat dengan keluarga dan lingkungan sekitar agar nilai yang sudah diajarkan di sekolah tetap diperkuat saat anak berada di rumah. Selanjutnya, pentingnya penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan kepribadian sebagai bekal hidup di masyarakat. Di sini, keberhasilan pendidikan tidak dapat dilihat hanya dari capaian akademik saja. Peserta didik juga perlu dibekali dengan sikap, nilai, dan kepribadian yang baik agar mampu berinteraksi secara positif di lingkungan sosial. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perkembangan teknologi, globalisasi, dan media sosial menimbulkan tantangan baru yang memengaruhi perilaku peserta didik, sehingga pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa peserta didik sangat mudah terpapar berbagai informasi dan pengaruh dari luar, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tanpa adanya landasan karakter yang kuat, peserta didik berpotensi meniru perilaku yang kurang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membimbing, mengarahkan, serta menanamkan kemampuan untuk menyaring dan memilih informasi secara bijak. Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum. Yang pertama, dalam pengembangan kurikulum,
Pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan interaksi sehari-hari, bukan dijadikan program tambahan. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai karakter tidak cukup hanya disampaikan sebagai pengetahuan, tetapi perlu diterapkan secara nyata dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Proses ini dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan guru, serta interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat memahami dan menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penguatan karakter penting agar peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak, bertanggung jawab, dan memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang seimbang antara kemampuan berpikir dan sikap dalam bertindak. Peserta didik diharapkan tidak hanya mampu memahami materi pembelajaran, tetapi juga menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, melalui pembiasaan yang konsisten di sekolah, siswa terbiasa melakukan hal yang benar sehingga tercipta lingkungan yang tertib, nyaman, dan bermakna. Di sini, pembentukan karakter tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Jika nilai-nilai positif diterapkan secara konsisten dalam lingkungan sekolah, maka peserta didik akan terbiasa untuk melakukannya tanpa paksaan. Dari kebiasaan tersebut, akan terbentuk suasana sekolah yang tertib, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya melalui penanaman nilai-nilai luhur agar menjadi kebiasaan dalam berpikir dan bertindak. Di tingkat sekolah dasar, penguatan karakter sangat krusial karena masa ini adalah tahap awal pembentukan kepribadian anak. Keberhasilan implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK bergantung pada strategi yang terencana dan berkelanjutan melalui 3 jalur utama, yaitu berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Dengan penerapan yang konsisten, pendidikan karakter diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, akhlak mulia, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.